Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saya. Katakan amin. Ketik yes di kolom komentar. Kita percaya karena apa yang dikatakan Tuhan itu yang akan digenapi, saudara. Ya, sekalipun air matamu sampai saat ini bercucuran, sekalipun ada orang-orang yang memfitnahmu sampai hari ini, sekalipun ada orang-orang yang berusaha merugikan hidupmu, tapi kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu, maka itu yang akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga terjadi apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Orang boleh buat apapun dalam hidup saudara dan saya. Orang boleh merencanakan apapun dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita masih punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Kita masih punya Tuhan yang sanggup merubah reka-rekaan jahat seorang dalam hidup kita menjadi kebaikan atas hari depan kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita pagi hari ini. Yes, Yesus dahsyat ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menyediakan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagian kita taat, bagian kita setia aja. Ya, kita percaya kok orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, dia menabur benih, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan pernah aku buang. Dia membuka tangan dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasal yang ke-7, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Imamat pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Imamat 7 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar yang dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ayat 13. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Jadi korban keselamatan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah bentuk korban rasa syukur. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, mengingatkan umat Tuhan bahwa umat Tuhan sudah dibebaskan dari tanah perbudakan. Itu sebabnya rasa syukur atau korban syukur itu menjadi korban keselamatan buat setiap umat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan. Ya, ia harus mempersembahkan persembahannya beserta roti bundar beragi di samping korban syukur menjadi korban keselamatannya. Ayat 14. Dan daripadanya, yakni dari setiap persembahan itu harus dipersembahkan satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan dari daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan, ya, daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan itu harus dimakan pada hari persembahannya. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jika korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan hari selebihnya boleh dimakan pada keesokan harinya. Ayat 17. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga harus dibakar habis dengan api. Karena jika pada hari yang ketiga masih dimakan pada daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkan, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi suatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahan sendiri. Ayat 19. Bila daging itu
kena kepada sesuatu yang najis, ya, bila daging itu kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi harus dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tapi seorang yang memakan daging dari korban keselamatan hanya untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bahas tentang korban keselamatan. Bangsa Israel ketika memberikan korban keselamatan, itu merupakan rasa syukur mereka karena mereka sudah diselamatkan oleh apa? Oleh kemurahan Tuhan. Ya, makanya seringkali korban keselamatan ini diberikan kepada Tuhan ketika ada rasa syukur bangsa Israel kepada Tuhan. Ketika pentahbisan, ya kan, ketika Musa menuntun bangsa Israel mengikat janji setia kepada Allah, bahkan saat Saul ditahbiskan menjadi raja bangsa Israel, bahkan ketika Raja Salomo bersama bangsa Israel mendedikasikan bait suci, itu ada korban keselamatan yang diberikan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur. Kenapa mereka bersyukur? Karena mereka sadar, umat Tuhan sadar bahwa tanpa Tuhan mereka nggak bisa keluar dari Mesir. Tanpa Tuhan mereka nggak bisa menang menghadapi setiap bangsa-bangsa yang besar. Tanpa Tuhan mereka nggak bisa menjadi suatu bangsa yang dimuliakan, yang datang kepada Tuhan, yang menang melawan segala peperangan. Jadi bangsa Israel diajarkan kepada Tuhan bahwa dalam segala sesuatu ingatlah keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya umat Tuhan memberikan korban keselamatan sebagai bentuk ucapan syukur. Sama dalam kehidupan keseharian kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa kita bersyukur bukan karena keadaan baik kok. Ada banyak dari kita baru bisa bersyukur ketika keadaan baik. Itu salah. Kalau kita tunggu keadaan baik, maka kita nggak akan pernah bersyukur. Justru kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena terlebih dahulu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bersyukur karena saya sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Ketik di kolom komentar, saya harus bersyukur karena saya sudah diselamatkan. Amin. Kita bersyukur karena pemberian ini, saudaraku. Bukan karena karena keadaan baik, karena ada yang tolong saya bersyukur, karena doa-doa saya dijawab Tuhan maka saya bersyukur. No. Apapun yang terjadi hari-hari ini, patutlah kita bersyukur bukan karena apa yang terjadi depan kita. Kita bersyukur karena sebelumnya Tuhan sudah selamatkan kita. Diangkatnya kita dari lubang kubur, diangkatnya kita dari dosa, diangkatnya kita dari kegelapan, dibawanya kita masuk dalam terangnya yang ajaib. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita mau bersyukur. Jadi kalau ada orang bilang, bagaimana pendeta suruh saya bersyukur kalau saya rumah tangga saya masih hancur? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau saya sampai saat ini saya masih belum sembuh, pendeta? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau sampai saat ini anak-anak saya masih jauh dari Tuhan, istri saya masih lari dari Tuhan, suami saya masih jauh dari Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kalau kita menunggu keadaan baik baru bersyukur, sejatinya kita tidak akan pernah bersyukur. Kita bersyukur karena kita tahu, kita sadar, kita mengerti bahwa kita sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Kita bersyukur karena kita tahu kok kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita mengerti hidup kita terpelihara, sekalipun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan segala macam badai kehidupan. Tetapi bukan karena 1, 2, 3, 4, 5 jawab pokok-pokok doa belum terjawab, lalu kita menjadikan itu alasan kita tidak bersyukur, kan? Jangan karena ada doa-doa yang belum kita lihat jawabannya, lalu kita berhenti bersyukur, saudaraku. Kita melupakan bahwa apa yang sebelumnya Tuhan udah pernah buat dalam hidup kita, Tuhan udah pernah kerjakan dalam hidup kita. Kita nggak mau datang bersyukur sama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi 9 orang kusta di antara 10 yang ketika disembuhkan Yesus, dia tidak pergi datang kembali kepada Tuhan Yesus.
Yesus datang. Datanglah 10 orang kusta menghampiri Yesus. Maka Yesus bilang, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dalam perjalanan mereka semua. Tapi yang satu yang datang kembali, berterima kasih sama Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, saudara. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan, ayo bersyukurlah. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Bukan karena kita bersyukur karena keadaan sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. No. Kalaupun ada keadaan yang sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita tetap harus bersyukur. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah selamatkan kita. Inilah yang terlebih penting dalam kehidupan kita, ya. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan apa? Coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, Alkitab mengajarkan kita bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena ini kehendak Tuhan. Ini kerinduan Tuhan loh, agar anak-anaknya ayo bersyukur. Sekalipun sampai saat ini kita masih diperhadapkan dengan berbagai macam badai kehidupan. Tapi Tuhan menuntut satu hal, ayo bersyukur, ayo bersyukur, ayo bersyukur. Dengan engkau bersyukur, engkau mampu, engkau sanggup menghadapi badai. Dengan engkau bersyukur, engkau tahu bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Dengan engkau bersyukur, engkau akan lihat bahwa satu persatu Tuhan akan membukakan jalan-jalan dalam kehidupan. Ketika semua itu dimulai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Paulus dan Silas punya alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut ketika mereka ada dalam penjara. Tetapi mereka, Alkitab catat, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Mereka bersyukur kepada Tuhan karena ada satu jiwa dalam penjara, yakni kepala sipir, kepala penjara yang diselamatkan. Itu sebabnya Alkitab katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Ada Tuhan yang mereka-rekakan, mengadakan segala sesuatu untuk kebaikan. Itu sebabnya tidak ada alasan buat kita untuk berhenti bersyukur. Karena tahukah saudara, ketika kita berhenti bersyukur, maka sejatinya kita sudah mulai mengeluh. Ketika kita berhenti bersyukur, sejatinya kita sudah mulai bersungut-sungut dalam hidup kita. Karena itu jangan biarkan dirimu berhenti bersyukur. Mulai bersyukur, mulai bersyukur, mulai bersyukur. Yunus pasal 2 ayat 9. Yunus pasal 2 ayat 9 bilang begini, tetapi aku Yunus bilang, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita bersyukur, karena kita tahu keselamatan sudah kita terima. Kita sedang tidak mengejar keselamatan, saudaraku, karena keselamatan sudah diberikan ketika kau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kita bersyukur sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan karena amal kita, bukan karena hitung-hitungan perbuatan baik kita, bukan karena rajinnya ibadah kita, tetapi karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika engkau mengaku lewat mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah dibangkitkan, maka engkau diselamatkan. Itu janjinya. Ya, itu sebabnya karena kita sudah mengalami hal tersebut, kita bersyukur. Sama seperti kita, seseorang yang gak layak menerima pemberian. Engkau tidak punya rumah, tiba-tiba ada orang datang, kuculuk, ya kan? Nih kunci rumah buat kamu. Kamu gak perlu lagi tidur di pinggir jalan, kamu tinggal di rumah ini. Alangkah hati kita bersyukur. Itu hal-hal lahiriah. Bagaimana ketika keselamatan yang adalah hidup yang kekal itu dianugerahkan.
Tanpa engkau buat sesuatu, engkau cukup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa bersyukurnya hidup kita kepada Tuhan. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan hal ini kita mengerti. Supaya kita nggak gampang kejebak dengan keadaan, supaya kita nggak gampang dengan terjebak dengan peristiwa yang terjadi, sehingga hati kita mulai mengeluh nih. Tuhan, kenapa sih hidup saya begini amat? Tuhan, kenapa sih saya udah berdoa, doa saya nggak dijawab? Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Ujung-ujungnya engkau bersungut-sungut, sama seperti bangsa Israel. Sudah keluar dibebaskan dengan tangan yang kuat oleh 10 tulah dari Tuhan kepada bangsa Mesir. Tetapi mereka bukannya bersyukur di tanah di mana mereka sedang berjalan di padang gurun, tetapi mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh. Apa yang terjadi? Tuhan gak senang dengar orang sungut-sungut, saudara. Alkitab mencatat maka mereka dibinasakan oleh Tuhan karena pesungutan mereka. Api Tuhan merajalela di sekitar perkemahan. Karena kehendak Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu kehendak Allah dalam Kristus Yesus, dan itu tercatat. Jadi kalau kita tanya apa sih sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan nggak minta yang muluk-muluk kok. Tuhan minta bersyukur aja dalam segala sesuatu. Tuhan, terima kasih ya kalau sampai hari ini doa-doa saya belum dijawab. Tuhan, terima kasih ya kalau sampai hari ini saya masih diizinkan Tuhan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, terima kasih ya kalau sampai hari ini suami saya belum pulang-pulang. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini saya udah masukin lamaran tapi belum ada panggilan. Tuhan, terima kasih. Tahukah saudara, ketika engkau melakukan itu, engkau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ketika diizinkan masalah pun, engkau tetap berterima kasih sama Tuhan. Diizinkan kesusahan pun, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Ayub bilang sama istrinya. Masakan kita hanya mau bersyukur kepada Tuhan dengan melihat hal-hal yang baik saja? Masakan kita hanya mau bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang enak saja? Sedangkan ketika diproses, ketika didewasakan, ketika diizinkan kesulitan, masa kita nggak mau bersyukur kepada Tuhan? Kita jadi orang yang hanya mau menerima yang enaknya dong berarti. Sedangkan ketika didewasakan kita nggak mau, ketika dididik kita nggak terima, ketika dibentuk kita lari. Kita menjadi anak-anak gampangan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hanya itu yang kita terima, ya. Nah, saya pelajari seperti ini. Di dalam korban keselamatan ini kita belajar beberapa hal, ya. Yang pertama, dalam korban keselamatan ini kita belajar yang pertama, ucapan syukur tidak bisa dipisahkan dari karya keselamatan yang Allah sediakan, yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi ingat, dasar kita bersyukur bukan keadaan. Ketik di kolom komentar, dasar saya bersyukur bukan karena keadaan. Dasar saya bersyukur bukan karena keadaan, tetapi karena keputusan untuk bersyukur. Saudara, bersyukur itu bukan keadaan. Bersyukur itu keputusan kita. Ada orang yang menerima gaji nggak sebesar gaji saudara dan saya, tetapi mereka bisa bersyukur. Tetapi kita lihat, apakah kita masih bisa bersyukur dengan gaji yang saat ini kita terima, dengan penghasilan yang kita terima, dengan apa yang Tuhan sudah berikan, percayakan dalam kehidupan kita, kita terima. Apakah kita tetap bersyukur? Lalu kenapa orang-orang tersebut yang mungkin penghasilannya masih ada di bawah kita bisa bersyukur? Berarti bukan soal pendapatan, bukan soal penghasilan, bukan soal keadaan, bukan soal apa yang kita terima, tetapi bicara tentang keputusan. Ya, sama-sama bilang sama saya, bersyukur adalah sebuah keputusan. Ketik di kolom komentar, bersyukur adalah sebuah keputusan. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini, bahwa apapun keadaan kita, kita mulai memutuskan, oh keadaan ini terjadi, tapi saya tetap memutuskan, keputusan ada di saya, bukan di keadaan. Itu sebabnya kita orang percaya hidup tidak boleh terpengaruh keadaan. Kita harus hidup di bawah tuntunan firman, bukan di bawah pengaruh keadaan. Karena ketika kita hidup di bawah pengaruh keadaan, orang mengkhianatimu, orang menyakitimu, orang mengecewakanmu, engkau akan mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi apa yang dihadapi Musa, apa yang dihadapi Yusuf? Ketika dihianati oleh abang-abangnya, dihianati oleh saudara-saudaranya, mereka, Yusuf nggak bersungut-sungut, bahkan difitnah, masih masuk dalam penjara, Yusuf nggak mengeluh. Karena Yusuf menyadari bersyukur bukanlah keadaan, bersyukur merupakan tindakan keputusan dari kita. Mulai hari ini belajarlah untuk mengambil sebuah keputusan. Ayo bersyukur, ayo bersyukur. Doa-doamu belum dijawab, bersyukur.
Kenapa? Berarti Tuhan tahu waktu yang terbaik dan terindah buat kita untuk menjawab doa-doa kita. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Jadi yang pertama dalam korban keselamatan ini, kita belajar yang pertama bahwa ucapan syukur tidak bisa dipisahkan dari karya keselamatan yang Allah sediakan. Jadi karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita bersyukur sekalipun kita sedang dibentuk. Ini dia. Ya. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita bersyukur sekalipun hari-hari ini kita sedang didewasakan, sedang diproses, sedang dididik dalam pendidikan ilahi, sedang masuk dalam tahap padang gurun. Hadapi, tetapi engkau sudah diselamatkan. Pegang keselamatan, kerjakan keselamatan itu. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut, stop komplain. Yang kedua, dalam korban keselamatan ini kita belajar bahwa untuk menjadi pribadi, kita dilatih, kita diajar, kita dididik untuk menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang tahu diri, sadar diri. Ketik di kolom komentar, saya harus menjadi orang yang tahu diri. Loh iya dong, kita gini saudara, kita sudah dikasih sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak terima. Apa itu? Kasih karunia, keselamatan. Ini nggak layak kita terima, tapi diberikan kepada kita, kita terima itu. Setelah kita terima, sekarang kita mau mengeluh, kita mau bersungut-sungut hanya oleh karena 1, 2 hal, 3, 4 hal doa-doa yang belum dijawab sampai hari ini oleh Tuhan. Nggak fair dong. Kita sudah diberikan keselamatan. Ada banyak orang yang cari keselamatan, tapi kita diberikan karena kita menerima anak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah diselamatkan. Sekarang Tuhan minta engkau bersyukur dong. Ya kan, 10 orang kusta disembuhkan Yesus. Yang datang kembali kepadanya cuma 1. Yesus tanya, kemana yang ke-9? Kemana yang 9 itu? Bukankah mereka semua telah sembuh? Seringkali banyak dari kita lupa untuk bersyukur karena kita terlalu sibuk dengan berkat-berkat Tuhan. Kita lupa bersyukur karena kita seringkali terlalu sibuk dengan buah tangannya Tuhan, sampai kita lupa untuk datang kembali kepadanya. Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan yang kau berikan. Kita terlalu sibuk dengan segala masalah yang Tuhan didik kita supaya kita datang kepadanya. Ya, jadi yang kedua saya pelajari dari korban keselamatan ini, kita dilatih, kita dididik Tuhan untuk kita jadi pribadi-pribadi yang tahu diri, pribadi-pribadi yang sadar diri. Siapa kita? Kita anak-anak Tuhan yang menerima anugerah keselamatan, diberikan secara free, diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Namun sadari hal ini bukan berarti diberikan secara gratis, diberikan secara cuma-cuma, dibuat jadi murahan. No, kita diberikan gratis secara cuma-cuma karena kita nggak mampu untuk membayarnya, maka diberikan. Sama saya beri istilah tadi, kita ada seorang pengemis, ada seorang yang tidak punya rumah, tidur setiap hari di pinggir jalan, di toko, di ruko sebelah, di pinggir-pinggir ruko dia tidur. Tiba-tiba ada satu orang datang, bawa kunci rumah. Pak, Bu, jangan tidur di sini lagi, saya kasih kunci rumah. Betapa bersyukurnya orang tersebut karena menyadari saya nggak buat apa-apa, tiba-tiba ada orang kasih rumah buat saya. Itu baru rumah. Bagaimana ketika dianugerahkan kepada kita kasih karunia untuk menerima keselamatan, yang seharusnya kalau zaman perjanjian lama kita harus memberikan korban bakaran, korban sembelihan, korban keselamatan, korban penebus dosa. Tapi sekarang Yesus sudah menjadi anak domba Allah. Kita datang kepada, kita menerimanya, kita diselamatkan. Belajar bersyukur, bukan karena keadaan baik mendukungmu. No. Kalau kita hanya nunggu keadaan baik, kita hanya nunggu orang baik datang kepada kita baru kita bersyukur, maka sejati kita nggak akan pernah bersyukur. Kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat, saudaraku. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang kehilangan kasih. Makanya Alkitab katakan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, dan kita tinggal di dunia ini. Bayangkan kalau kita tunggu keadaan baik baru kita bersyukur, maka kita nggak akan pernah bersyukur. Karena itu buat sebuah langkah, buat sebuah keputusan. Mulai hari ini saya mau tetap bersyukur dengan segala keadaan. Itu langkah iman. Ya. Jadi yang kedua, dari korban keselamatan ini kita belajar
Bahwa untuk kita dilatih, dididik Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri, pribadi-pribadi yang sadar diri. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Dalam korban keselamatan ini kita belajar yang pertama, ucapan syukur tidak bisa dipisahkan dari karya keselamatan yang Allah sediakan. Dan yang kedua, kita dididik, kita dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri, sadar diri. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Ayo datang sama Tuhan, berterima kasihlah sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, dalam korban keselamatan ini kita belajar bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tuhan selalu menyediakan kesempatan buat manusia, buat anak-anaknya untuk hidup dalam ucapan syukur. Ada masalah, Tuhan izinkan terkadang terjadi untuk melatih iman kita. Apakah kita melihat masalah ini atau kita melihat jauh ke depan? Karena kalau kita hanya melihat masalah yang sedang terjadi, kita nggak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita melihat, oh Tuhan izinkan masalah ini supaya saya belajar untuk bersabar. Tuhan izinkan masalah ini supaya dalam rumah tangga kami saling topang, kami saling mengasihi. Maka kita bisa belajar bersyukur. Karena fokus kita tidak di masalah, fokus kita melampaui masalah. Saudara, untuk kita melihat berkat di balik masalah, maka engkau harus melewati masalah itu. Baru engkau akan lihat di balik masalah itu ada berkat. Saya nggak bisa tahu di depan laptop saya ini ada apa, karena mata saya, pandangan saya tertutup pada laptop. Tapi ketika saya berdiri begini, saya baru bisa melihat apa yang ada di belakang laptop saya. Kalau kita hanya fokus kepada masalah yang ada di depan kita, kita nggak akan pernah lihat bahwa di balik masalah ini Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu sebabnya kita jangan lihat masalahnya, belajar untuk melampaui masalahmu, sehingga engkau bisa bersyukur. Orang mengkhianatimu, orang mengecewakanmu, orang merugikanmu, lihat jangan di saat itunya. Lihat di balik hal itu, oh ya saya belajar supaya lebih waspada. Oh ya saya lebih belajar untuk melihat berteman dengan orang-orang yang ya hati-hati dalam berteman. Oh saya belajar. Lihat, kalau kita melihat masalah itu adalah sebuah pembelajaran, maka kita akan mendapati berkat dari setiap masalah. Terkadang Tuhan izinkan masalah bukan karena nggak sayang sama kita, saudara. Terkadang Tuhan izinkan masalah untuk kita naik level. Ya, Yusuf mendapatkan masalah, Daud mendapatkan masalah, Daniel mendapatkan masalah, Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan masalah, Mordekai mengalami masalah. Tapi di balik semua masalah itu ada promosi Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, yang mau kita lihat masalahnya atau promosi Tuhan di balik masalah? Itu pun landasan kita untuk kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Bicara tentang korban keselamatan tidak bisa dipisahkan dari rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Putuskan hari ini untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dengan segala keadaan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami percaya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, betul. Tapi satu hal yang kami pegang, di balik setiap keadaan yang sulit, di balik setiap masalah yang kami hadapi, selalu ada janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kami. Mungkin kami belum mengerti ya Tuhan, tapi kami mau beriman dan kami mau memutuskan bahwa kami harus bersyukur dalam segala sesuatu yang Tuhan sedang izinkan hari-hari dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba bagikan buat setiap umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa, bergumul bersama-sama, mengikuti live doa pagi online. Tuhan, kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan yang mengubahkan cara pandang kami melihat masalah. Tuhan yang mengubahkan sikap kami dalam kami menghadapi setiap orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat di hadapan kami. Kami mau melihat jauh melebihi apa yang ada di depan kami, karena kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, juga hamba sudah sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan hari-hari ini. Kalau ada yang sedang kecewa, kalau ada yang sedang terluka hati mereka, hamba berdoa siapapun mereka yang pagi hari ini datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan melalui doa pagi online. Mereka mungkin ada di TikTok, mereka mungkin ada di Facebook, mereka mungkin ada di Zoom ataupun di Instagram. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, biar Tuhan berikan mereka damai, berikan tenangan dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Dan biarlah mereka diizinkan Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hidup mereka, menuntun mereka masuk dalam seluruh penggenapan janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan, tuntun setiap kami, arahkan hidup kami, karena kami percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, kami sudah tahu kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kebenaran itulah yang mengajarkan kami di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa apapun keadaan yang terjadi, Tuhan menghendaki setiap anak-anak-Mu untuk tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Karena dengan bersyukur kami akan lihat perkara-perkara dahsyat digenapi Tuhan. Dengan bersyukur kami dilatih, diajar, dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu. Dimanapun setiap mereka berada, anak-anak Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Hamba berdoa juga ya Tuhan buat rumah tangga anak-anak-Mu di mana-mana tempat mereka berada. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang ada. Suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga suami istri terus saling menopang, saling mendukung dalam segala kelemahan, kekurangan. Tuhan perlengkapi suami istri yang ada, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan tetap dijaga, tetap hidup harmonis, tetap hidup dalam berkat dan anugerah. Bahkan menjadi saksi di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan rumah tangganya hidup memuliakan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini rumah tangga sedang tergoncang, hamba berdoa secara khusus di dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang menolong setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Sehingga suami-suami yang mungkin hari ini sedang pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, ataupun ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, hari ini kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan jamah setiap hati suami-suami, Tuhan jamah setiap hati istri-istri, sehingga mereka datang kembali kepada Tuhan, kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam Tuhan tangan-Mu. Rumah tangga mereka dijaga, rumah tangga mereka dipagar dalam pagar perlindungan Tuhan. Saudara, di antara yang menyaksikan ini ada seorang wanita. Engkau sedang menjalin hubungan dengan suami orang. Hari ini Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan, karena Tuhan masih mengasihimu. Ya, seorang wanita yang menjalin hubungan dengan suami orang, saya berdoa dalam nama Yesus, lepaskan itu. Ya, sekalipun kau berpikir tapi dia yang suka sama saya pendeta, lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu wanita, Tuhan mencintaimu, karena ada istri yang berdoa untuk suaminya yang sedang kau jalin hubungan dengannya. Lepaskan dalam nama Yesus, tinggalkan dalam nama Yesus. Tuhan akan pelihara hidupmu, jangan takut. Tuhan akan tetap pelihara hidupmu wanita. Ya, Tuhan akan tetap pelihara hidupmu. Di dalam nama Yesus, saya mau berdoa buat engkau. Jika engkau mau melakukannya, saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ada seorang wanita yang pagi hari ini mau dipulihkan. Dia mau melepaskan hubungannya dengan suami orang. Hari ini hamba berdoa bagi wanita tersebut di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan tetap Tuhan yang memelihara hidupnya. Tuhan tetap Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan menolong dia, sehingga dia melihat campur tangan Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus juga ya Bapa, buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya firman-Mu katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit,
Dan orang sakit itu akan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ikan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Saudara dan saya, kita punya kuasa. Engkau adalah orang yang percaya, karena letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Siapapun engkau, sakit apapun, kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Kami perkatakan firman Tuhan bahwa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Kami percaya hari ini dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan mengalir, ada kuasa mujizat mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Yesus, kami tidak pernah berubah. Engkaulah penyembuh. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, jadi sembuh, jadi sembuh. Di dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, studi anak-anak Tuhan, diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Selama kami memandang Tuhan, kami akan lihat ada promosi Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang cari pekerjaan. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, sehingga mereka boleh melihat bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Hamba percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau sanggup membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup. Dalam nama Yesus dibukakan, dalam nama Yesus dibukakan. Hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini orang tua mereka berdoa agar anak-anak mereka sedang mau mengikuti ujian, Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak kami, sehingga kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan atas hidup keluarga anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada juga yang berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini terlilit, terikat setiap utang piutang hari ini, Tuhan ampuni mereka ya Tuhan, ampuni mereka. Tapi biarlah mereka mengandalkan Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, biar Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka melihat mujizat, mereka melihat anugerah, mereka lihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada, berkat-Mu ada atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan. Hamba menyerahkan orang-orang muda yang mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus diberkatilah masa muda mereka. Dalam nama Yesus diberkatilah hari depan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan pegang hidup masa muda mereka. Engkau yang mengangkat masa muda mereka. Tatkala mereka mengandalkan Tuhan, mereka melihat campur tangan Tuhan dinyatakan atas masa muda mereka. Sungguh hari depan itu ada. Sungguh masa depan itu tersedia bagi orang-orang muda ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah anugerah Tuhan ada bagi mereka. Hamba berdoa, biar dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan mencintai hidup mereka. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga kalau ada orang-orang muda yang mengikuti doa pagi hari ini, mungkin mereka pernah dikecewakan, mereka pernah dilukai pasangan mereka, dan hari ini mereka sulit mengampuni. Jika itu adalah doamu, orang-orang muda, Tuhan mau mengubah masa depanmu. Karena itu belajar untuk lepaskan pengampunan. Mungkin kau pernah dikecewakan kekasihmu, engkau pernah dilukai, engkau pernah dihianati. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang luka hatinya. Pagi hari ini Tuhan mau memulihkan hatimu. Tuhan mau menyembuhkan hatimu, karena dari hati terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan, engkau yang siap dipulihkan hatimu. Orang-orang muda, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus,
Hamba berdoa ada orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini kecewa, sedang luka, sedang sakit hati. Mungkin mereka pernah dihianati, mereka pernah dikecewakan. Namun hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu dipulihkan, mereka rindu melihat terobosan, mereka rindu melihat hati mereka dijamah Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati orang-orang muda ini. Tuhan berikan hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan kedamaian. Dalam nama Yesus mengalir hati yang dipenuhi dengan kedamaian, mengalir hati yang dipenuhi dengan sukacita, mengalir hati yang dipenuhi dengan ketenangan. Dalam nama Yesus kami percaya masalah, pergumulan, kisah hidup kami tidak bisa mencuri damai Tuhan dalam hati kami. Sebab apa yang Tuhan sediakan, yakni damai sejahtera itu tetap ada selama-lamanya. Demi nama Yesus aku berdoa, jamah setiap orang muda ya Roh Kudus, sehingga mereka mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus. Ada pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa agar dalam rumah tangga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada. Atau mungkin ada mertua, anak-anak mereka yang mereka rindukan, doakan agar rumah tangga, keluarga, anak-anak mereka mengalami kehadiran buah hati dalam rumah tangga mereka. Bapa, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah buah kandungan istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi pasangan suami istri ini, sehingga mereka dianugerahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus keturunan-keturunan ilahi hadir dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami menaikkan doa-doa kami, karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Ada mujizat, ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Hamba juga berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Biar Tuhan jamah. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa dalam doa pagi online, mungkin mereka belum mengenal Yesus, atau mungkin mereka hidupnya sedang jauh dari Tuhan. Mereka rindu untuk datang kepada Tuhan. Mereka rindu untuk menerima kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa bagi mereka. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa khusus buat saudara. Letakkan tangan kananmu di dada. Engkau yang mungkin hari-hari ini hidupmu jauh dari Tuhan, atau mungkin kau yang hari ini datang bergabung dalam doa pagi bukan suatu kebetulan. Kau mungkin belum melihat, belum pernah mendengar nama Yesus, dan kau rindu untuk mendapatkan jamahan lawatannya. Letakkan tangan kanan di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, ada jiwa-jiwa yang mungkin hari-hari sedang jauh dari Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Izinkan mereka mengalami damai-Mu, izinkan mereka mengalami kasih-Mu di dalam nama Yesus, sehingga mengalir kuasa Tuhan, mengalir urapan Tuhan, mengalir lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, izinkan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan, melalui karya-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada seorang ibu, hari ini engkau memakai daster. Engkau memiliki utang piutang yang besar, kau tidak sanggup bayarnya. Dan hari ini Tuhan membuka jalan dalam hidupmu. Tuhan mengajarkan satu hal dalam hidupmu ibu, andalkan Tuhan. Jangan taruh pengharapan kepada manusia, karena manusia mengecewakan. Saya mau berdoa buat ibu ya. Jika itu adalah dirimu, ibu, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan Yesus buka jalan buat seorang ibu yang memakai daster ini. Tuhan membuka jalan buat dia, dan kami percaya dia lihat mujizat, dia akan bersaksi, dan dia akan memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Wow, terima kasih Tuhan. Ada pasangan muda, suami istri, kandunganmu divonis dokter tidak ada kehidupan, tapi hari ini kandunganmu diberikan kehidupan, nafas hidup oleh Tuhan. Ya, ada suami istri, pasangan suami istri muda yang kandunganmu divonis dokter tidak lagi hidup, tapi Tuhan mengasihi kandungan itu, Tuhan mengasihi janin itu, dan Tuhan memberikan nafas hidup pagi hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biar nafas hidup dari segala penjuru arah matanya mengalir dalam hidup janin ini. Di dalam nama Yesus, terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Dalam nama Yesus, mengalir nafas hidup yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kau terima mujizat, engkau bersaksi, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Ya, pakai hidupmu untuk pakai Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Oh, kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan pagi hari ini buat setiap kami. Terima kasih buat mujizat yang kami terima. Terima kasih buat kuasa yang sudah kami terima. Di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami sepakat berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Berkati kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Berkati juga bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, diselamatkan Tuhan. Indonesia penuhi kebaikan Tuhan. Indonesia dipagari, dibentengi Tuhan. Jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan daripada segala niat rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Tapi biarlah anugerah Tuhan ada atas bangsa kami, dan kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, DPR RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, diberkatilah mereka dalam kepemimpinan mereka. Berkati juga para gubernur ya Tuhan, para wali kota, para bupati, bahkan para camat, lurah, RT atas bangsa kami, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri, beserta jajarannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong sehingga setiap pemimpin-pemimpin kami dapat diberikan hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Berkati juga rencana 2024 akan ada pemilihan umum, biar semua berlangsung aman, damai, tentram, tertib dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap para pemilih diberikan hikmat, terlebih khusus anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan sehingga semua berjalan dengan baik. Anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di Indonesia, mungkin mereka tinggal di luar negeri, diberkatilah oleh Tuhan. Mereka juga dijaga, dipagari, dilindungi mereka, bangsa negara mereka dijaga Tuhan. Bahkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik, pagi hari ini kami semua dilawat Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan. Kami diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan doa-doa yang kami naikkan, kami imani dan kami percaya sudah dijawab oleh Tuhan. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Kamis 20 Juli selesai. Besok kita akan kembali dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, dan melalui Zoom. Ya, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ayo bersyukur dalam segala keadaan, karena bersyukur bukanlah keadaan, tapi bersyukur adalah keputusan kita. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.